Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atras Arifan Syuri dengan NPM 2408262600062. Nah, di sini saya akan membawa materi di blok hemato dengan materi yaitu imun trombositopenia. Nah, imun trombositopenia atau yang biasa sering disebut dengan ITP adalah penyakit autoimun yang ditandai dengan jumlah trombosit rendah dan meningkatnya risiko perdarahan. Nah, jumlah trombosit rendah dapat disebabkan oleh proses penghancuran trombosit yang dimediasi oleh sistem antibodi bersamaan dengan gangguan produksi trombosit, sehingga ITP tidak dapat lagi dianggap sebagai penyakit idiopatik. Berdasarkan etiologi, ITP dapat dikategorikan menjadi ITP primer dan ITP sekunder. Nah, ITP primer paling banyak disebabkan oleh karena autoantibodi IgG, sedangkan pada ITP sekunder dapat disebabkan oleh infeksi seperti virus hepatitis C, human immunodeficiency virus, dan Helicobacter pylori. Nah, untuk epidemiologinya, ITP dapat menyerang siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, ras, dan usia. Nah, dari analisis data Maryland Health Care Commission, prevalensi ITP di Amerika Serikat adalah 9,5 kasus per 100.000 anak usia 1-5 tahun, 7,3 kasus per 100.000 anak pada usia 6-10 tahun, dan 4,1 kasus per 100.000 anak usia 11-14 tahun. Sementara di Eropa Utara, insiden tahunan mencapai 2,68 kasus per 100.000 orang. Nah, untuk patofisiologi, sel T diaktifasi saat pengenalan antigen oleh APC, menyebabkan aktivasi sel B. Sel B kemudian memproduksi autoantibodi yang spesifik untuk glikoprotein, trombosit, dan megakaryotit. Nah, trombosit yang telah berikatan dengan autoantibodi kemudian berikatan dengan reseptor Fc dan terjadi proses fagositosis pada limpa. Nah, autoantibodi juga berikatan dengan megakaryosit sehingga maturasi megakaryosit terhambat dan juga terjadi destruksi megakaryosit. Untuk manifestasi klinisnya, perdarahan merupakan manifestasi klinis yang paling sering. Perdarahan dapat terjadi pada mukokuteus seperti rongga mulut dan kulit. Perdarahan kulit dapat berupa purpura tanpa penyebab yang jelas. Pada mukosa dapat berupa mimisan, gusi berdarah, dan perdarahan saluran gastrointestinal. Perdarahan intrakranial dan saluran cerna sangat jarang namun sangat berbahaya. Perdarahan intrakranial memiliki insiden kurang dari 0,2% dan terjadi pada jumlah trombosit kurang dari 10.000 mikroliter. Keluhan lain yang sering diabaikan adalah kelelahan. Gejala ini bisa terjadi pada pasien ITP dengan trombosit di bawah 10.000 mikroliter perdarahan serta terapi steroid. Nah, untuk mendiagnosisnya melalui beberapa pemeriksaan berdasar seperti anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah tepi, dan pemeriksaan sumsum tulang belakang. Anamnesis untuk riwayat keluarga, riwayat perdarahan, terus adanya riwayat penyakit sebelumnya, serta penggunaan obat-obatan. Pemeriksaan fisik lengkap terutama pada bagian-bagian tubuh yang sering mengalami perdarahan seperti mukokutan dan persendian. Namun pada sebagian besar pasien ITP tidak didapati kelainan pada pemeriksaan fisik. Pada pasien ITP juga perlu dicari adanya limfadenopati atau splenomegali untuk menyingkirkan keganasan seperti gangguan limfoproliferatif. Pada pasien dewasa perlu dilakukan pemeriksaan HIV dan HIV untuk menyingkirkan kemungkinan ITP sekunder. Pemeriksaan laboratorium hapusan darah tepi merupakan pemeriksaan sederhana yang sangat penting. ITP ditandai dengan
menurunnya jumlah trombosit terisolasi kurang dari 100.000 mikroliter. Trombositopenia terisolasi didefinisikan sebagai trombositopenia tanpa gangguan morfologi serta jumlah eritrosit dan leukosit. Nah, untuk tata laksana, terapi yang pertama adalah kortikosteroid oral menjadi pilihan utama karena efek sampingnya itu tidak parah dan juga tidak membutuhkan infus intravena. Terdiri dari 2 regimen, yaitu prednison dan dexamethasone. Terapi prednison standar dengan dosis 1-2 per kilogram berat badan per hari diberikan hingga terlihat respon. Kemudian dosis dapat diturunkan taperford off dengan berikan dexamethasone diberikan per oral 40 mg per hari selama 4 hari berturut-turut dan dapat diulang hingga 3 siklus. Dosis tersebut adalah dosis tinggi. Nah, terapi yang kedua dapat digunakan pada pasien ITP yang resisten terhadap kortikosteroid atau anti-D immunoglobulin, terdiri dari rituximab, splenectomy, dan thrombopoietin reseptor agonis. Nah, selanjutnya itu referensi yang saya dapatkan pada penyakit ITP ini yang saya gunakan adalah Wijaya Sandi 2022 Imun Trombositopenia Jakarta Cermin Dunia Kedokteran. Yang kedua ada Ratna Made 2020 buku panduan ilmu penyakit dalam Yogyakarta. Terus yang ketiga Siti Idrus 2019 buku ajar ilmu penyakit dalam. Dan sekian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.